Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang visualisasi data dalam mata kuliah struktur data yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Arman Maulana, dan rekan saya, Tia Nadela, dan presentasi akan dibuka oleh rekan saya, Tia Nadela. Kita masuk pada pengertian visualisasi data. Nah, visualisasi data ini ialah proses menyajikan data dalam bentuk grafik atau gambar agar kita lebih mudah memahami isi data tersebut. Jadi, daripada melihat deretan angka yang membingungkan, kita ubah data itu menjadi visual yang langsung bisa kita pahami secara sekilas dan cepat. Nah, visualisasi data ini juga memiliki tujuan. Yang pertama, ia menyederhanakan data kompleks agar lebih mudah dimengerti. Yang kedua, membantu kita melihat pola, tren, dan hubungan antar data secara cepat. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan tampilan visual yang jelas. Contoh kalimatnya, misalnya kita punya data penjualan 1 tahun terakhir nih dalam bentuk tabel. Jadi kalau kita melihat itu harus pikir lama, tapi kalau divisualisasikan jadi grafik baris aja, kita langsung bisa lihat bulan mana penjualan naik, turun, atau stagnan. Jadi, visualisasi data ini dia menerjemahkan angka jadi gambar supaya informasi yang tersembunyi di balik data bisa terlihat dan dipahami lebih cepat, yang mana ini sangat penting dalam dunia data science, bisnis, riset, dan lain. Jadi, sebelum kita membuat visualisasi data ini, kita wajib mengimpor beberapa library di Python. Library ini berfungsi sebagai alat bantu untuk membaca, mengolah, dan menampilkan data dalam bentuk grafik. Ya, kode yang digunakan yang pertama import pandas ASPD yang mana kita menggunakan library pandas untuk mengolah data dan menganalisis data dalam bentuk tabel, yaitu data frame. Pandas sangat penting saat kita bekerja dengan data dari file seperti CSV, Excel, atau database. Misalnya, kita menggunakan PDRead CSV untuk membaca file data. Yang kedua, ada import matplotlib pilot as PLT. Pilot ini adalah bagian dari matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik dasar seperti garis atau line chart, batang atau bar chart, pie chart, dan lainnya. Jadi, kita bisa pakai alias PLT agar lebih singkat saat menulis print. Yang ketiga ada import Seaborn ASSNS, yang mana Seaborn ini adalah library visualisasi yang dibangun di atas Matplotlib, tetapi tampilannya lebih menarik dan lebih mudah digunakan. Banyak digunakan untuk grafik statistik seperti grafik distribusi, korelasi, heat map, dan grafik lain dengan gaya yang lebih modern. Jadi, ketiga library ini sangat penting untuk proses visualisasi data. Kombinasi pandas untuk data, matplotlib untuk grafik dasar, dan Seaborn untuk grafik yang stylish adalah standar data science di Python. Selanjutnya kita masuk slide bar chart atau grafik batang. Grafik batang atau bar chart ini adalah salah satu bentuk visualisasi data yang paling umum digunakan dalam analisis data, yang mana tujuan dari grafik ini adalah bentuk membandingkan nilai antar kategori secara visual melalui tinggi batang. Pada kode Python-nya ada PLT figure factsize sama dengan dalam kurung 8,5. Ini adalah perintah untuk mengatur ukuran kanvas atau area grafik. Font size sama dengan dalam kurung 8, ini berarti grafik akan dibuat dengan lebar 8 inci dan tinggi 5 inci. Proporsional untuk presentasi atau selanjutnya ada PLT bar df dalam kurung siku produk, df dalam kurung siku penjualan, tutup kurung. Ini adalah fungsi utama membuat grafik batang. DF produk akan menjadi label di sumbu X atau nama-nama produknya. DF penjualan akan menjadi nilai di sumbu Y
atau jumlah penjualannya. Jadi setiap batang akan mewakili satu produk dan tingginya yang mana menunjukkan seberapa banyak produk itu terjual. Dan ada pada kode Python-nya PLT titel dalam kurung penjualan per produk yang mana fungsinya menambahkan judul di atas grafik agar pembaca tahu konteks dari data yang divisualisasikan. Nah, dalam hal ini grafik menunjukkan penjualan untuk setiap produk. Selanjutnya ada di kode Python-nya ada PLT label dalam kurung produk yang mana fungsinya ini memberi label pada sumbu X yang merupakan kategori atau nama-nama produknya. Dan ada juga PLT label dalam kurung jumlah penjualan yang memberi label pada sumbu Y yang menunjukkan nilai penjualan dalam angka. Selanjutnya ada PLT grade true yang mana ia menambahkan garis bantu guide pada grafik agar lebih mudah membaca nilai pada sumbu Y. Dan berikutnya ada PLT show yang mana ia menampilkan grafik layar dan ini adalah angka wajib di akhir agar grafik benar-benar muncul saat kita jalankan kodenya. Jadi, grafik batang ini sangat berguna ketika kita ingin membandingkan data kategori, misalnya produk yang paling laku dan mana yang paling sedikit terjual dibandingkan pie chart, bar chart lebih cocok untuk perbandingan kuantitatif yang jelas, apalagi jika jumlah kategorinya banyak. Jadi, pada slide berikutnya, kita dapat melihat bar chart itu seperti apa. Jadi, seperti yang tadi yang saya jelaskan, bar chart ini adalah jenis grafik yang menggunakan batang vertikal atau horizontal untuk mempresentasikan nilai dari suatu kategori. Ini cocok untuk digunakan untuk membandingkan jumlah antar kategori dan mudah dibaca dan efektif untuk data discrete kategori. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan tentang pie chart. Pada slide ini, kita membahas cara membuat pie chart menggunakan Python atau di Colab, khususnya dengan Liberty Matplotlib. Yang mana pie chart ini juga memiliki tujuan. Pie chart atau diagram lingkaran digunakan untuk menampilkan proporsi atau persentase dari kategori-kategori dalam satu keseluruhan. Grafik ini sangat efektif ketika kita ingin menunjukkan kontribusi masing-masing bagian terhadap total. Contohnya, jika kita ingin mengetahui distribusi produk berdasarkan kategori, pie chart akan membantu kita melihat secara visual kategori mana yang paling dominan. Seperti dalam kode Python-nya terdapat kategori con sama dengan df kategori titik value con. Yang mana baris ini menghitung jumlah kemunculan tiap kategori dalam kolom kategori dari data frame df. Hasilnya adalah data frekuensi tiap kategori yang akan digunakan dalam pie chart. Dan ada PLT figur Fixate sama dengan dalam kurung 6,6 digunakan untuk mengatur ukuran grafik agar profesional dan mudah diingat. Fixate sama dengan 6,6 artinya panjang dan lebar grafik adalah 6 inci sehingga bentuknya persegi dan mendukung lingkaran yang utuh. Dan ada PLT Phi kategori cons, labels sama dengan kategori con titik indeks AUPCT sama dengan persen 1,1 F persen, star toggle sama dengan 90 yang mana PLT Pie membuat pie chart kategori con data yang akan divisualisasikan labels sama dengan kategori con index memberi label nama kategori pada tiap irisan. Auto itu menampilkan persentase masing-masing bagian dengan satu angka di belakang koma. Start tanggal sama dengan 90 ini memutar grafik agar irisan pertama dimulai dari sudut 90 derajat posisi jam 12. Berikutnya ada PLT title, distribusi kategori produk yang menambahkan judul pada grafik agar pembaca langsung tahu konteks visualisasinya. Selanjutnya, PLT axis ini digunakan agar pie chart
tetap berbentuk lingkaran sempurna. Jika dihilangkan, grafik bisa tampak oval tergantung dimensi layar. Dan VLT Show ini menampilkan grafik ke layar tanpa perintah, yang mana grafik ini tidak akan terlihat. Simpulannya, dengan pie chart, kita bisa menyajikan data kategori dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti secara visualisasi, yang mana ini berguna dalam laporan, dashboard, atau presentasi karena membantu memahami proporsi data secara cepat. Dalam slide berikutnya ditampilkan gimana bentuk pie chart-nya. Jika pie chart-nya menampilkan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor, setiap sektor mewakili bagian dari keseluruhan, biasanya dalam bentuk persentase. Nah, jika cocok digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari total data, yang mana juga memberikan gambaran cepat tentang kontribusi setiap bagian terhadap keseluruhan. Selanjutnya, slide yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang histogram. Eh, Histogram itu sebenarnya mirip sama bar chart, eh, cuma fokusnya itu lebih ke sebaran data numeriknya. Misalnya kita mau melihat berapa sih umur pelanggan kebanyakan yang ada di data itu, yang ada di chart itu. Kemudian di sana ada biasanya ada garis KDE yang fungsinya itu buat nunjukin pola sebenarnya. Nanti ada di slide selanjutnya gambarnya. Nah, sebelum lanjut ke slide selanjutnya, di sini kita akan membahas codingannya terlebih dahulu. Di baris pertama itu ada SNS histoplot yang fungsinya itu membuat histogram dari kolom umur dan menambahkan garis KDE. Eh, Maksudnya itu kurva sebaran data lah. Nah, kemudian di baris kedua itu ada PLT title, yaitu dia ngambil dari pokoknya menambahkan judul grafik, yaitu judulnya itu ya distribusi umur. Nah, kemudian di baris ketiga ada PLT show, itu untuk menampilkan grafik histogramnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada gambar hasil atau output dari si codingan tadi. Ada grafik yang menyerupai bar chart tapi digunakan untuk data numerik dan kontinu. Nah, di sini chart ini cocok digunakan untuk melihat penyebaran dan pola dari data numerik, seperti melihat apakah data distribusi normal atau tidak, kemudian menunjukkan bentuk distribusi, simetris, miring, dan lain-lain. Nah, di slide ini bisa kita lihat ada codingan box plot. Sebelum ke codingannya, box plot ini berguna banget buat melihat sebaran data sekaligus mendeteksi data yang mencurigakan atau ekstrim. Nah, sebelum ke contohnya, kita lihat dulu codingannya. Sebenarnya sama saja seperti tadi, cuma di bagian pertama kita ganti menjadi box plot, SNS box plot, terus kita inisiasi X-nya apa, Y-nya apa. Kalau di sini kan X-nya jenis kelamin, Y-nya pendapatan. Nah, kemudian data itu adalah ya data yang kita miliki, yang akan kita olah menjadi chart. Nah, kemudian di baris kedua, PLT title itu fungsinya adalah untuk memberikan judul, yaitu judulnya box plot pendapatan berdasarkan jenis kelamin. Nah, kemudian yang baris terakhir PLT show, seperti tadi itu fungsinya me, apa memvisualisasikan atau menunjukkan hasil dari codingan kita. Nah, nanti outputnya akan keluar seperti ini. Keluarlah box plot yang berjudul box plot pendapatan berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita bisa lihat apakah ada pria atau wanita dengan pendapatan yang jauh di atas rata-rata. Itu bisa kita lihat di sana ada titik-titik dua ya itu. Nah, box plot ini sebenarnya menunjukkan nilai minimum Q1, median, Q3, dan nilai maksimum. Nah, grafik ini juga bisa menunjukkan outlier. Nah, fungsinya ya seperti tadi yang saya bilang tadi, membandingkan sebaran data dan mendeteksi pencilan efisiensi untuk membandingkan beberapa kelompok sekaligus. Yang terakhir ada scatter plot. Eh, Scatter plot ini cocok buat lihat
hubungan antara dua hal. Nah, sebelum ke contohnya kita bisa lihat codingannya dulu sama seperti tadi. Cuma diganti menjadi scatter plot di di baris pertama, kemudian inisiasi X dan Y-nya apa, terus ini jenis kelaminnya itu apa? Dia itu warna titik yang dibedakan berdasarkan jenis lah. Kemudian data yang akan kita olah, yang akan kita visualisasikan. Nah, kemudian baris kedua ada PLT title sama seperti tadi, judul, kemudian ada show untuk menampilkan si chartnya. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini bisa kita lihat ada scatter plot yang ditampilkan, yang dihasilkan oleh codingan tadi. Banyak titik-titik di sana. Uh, Scatter plot ini adalah grafik yang menampilkan pasangan data X dan Y dalam bentuk titik-titik pada bidang kartesius. Setiap titik mempresentasikan satu data. Nah, fungsinya itu adalah untuk melihat hubungan atau korelasi antara dua variabel numerik dan menunjukkan pola hubungan seperti linear, tidak linear, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, kesimpulannya, visualisasi data itu membantu menyederhanakan informasi kompleks menjadi grafik yang mudah dipahami dengan menggunakan bar chart, pie chart, histogram, box plot, scatter plot, dan masih banyak lagi chart-chart yang bisa kita gunakan, eh, tapi tidak ditampilkan di sini karena bisa dieksplor sendiri. Nah, dari chart-chart itu kita bisa melihat pola, perbandingan, distribusi, serta hubungan antar data. Nah, visualisasi data memudahkan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.